Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beristirahat malam, mari sejenak kita mendengar firman Tuhan. Kita awali, mari berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang maha baik memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Kami telah lelah bekerja dan kami mau beristirahat. Sebelumnya kami mau mendengar firman-Mu ya Bapa. Karena itu berfirmanlah supaya kami anak-anak-Mu semuanya disegarkan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Amin. Firman Tuhan bacaan untuk malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai dengan 18. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan adalah dari ayat 12 dan 13 mengatakan, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Kata duduk di sini adalah kata yang sangat penting kita pahami, sebab bukan asal duduk, apalagi hanya duduk-duduk, melainkan maknanya sangat dalam dan tegas jelas pesannya. Mau mengatakan itu adalah tentang memerintah dan berkuasa. Sebagai bandingan, Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita di dunia ini. Untuk bisa duduk di tahta atau kursi kerajaan, seorang raja atau pemerintah tentu punya suatu proses. Ada perjuangan atau dinamika yang khas. Benar bahwa seorang raja bisa saja duduk di kursi kerajaan di dunia ini tanpa perjuangan, melainkan karena warisan dari kakek moyangnya. Akan tetapi umumnya menjadi raja adalah hasil perjuangan mengalahkan rival atau saingan. Apalagi dengan sistem pemerintahan akhir-akhir ini, di mana menjadi pimpinan tertinggi di suatu negara atau pemerintahan zaman modern adalah melalui kompetisi terbuka, sehingga harus benar-benar mengalahkan kompetitornya. Walaupun ada kemiripan proses untuk duduknya Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah, di mana ia mengalahkan musuh-musuhnya, ia ingin merebut hati manusia, yaitu iblis dengan ante-antenya, setan yang berlaksa-laksa. Akan tetapi sifat dan hakikat duduknya Yesus memerintah jauh beda dengan duduknya raja dan pemerintah di dunia ini. Perbedaan itulah yang dinyatakan firman Tuhan pada malam ini. Untuk itu mari kita pahami. Pertama, Tuhan Yesus duduk atau berkuasa bukan sementara saja, melainkan untuk selama-lamanya. Sebab dia adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan yang ada kemarin, dia yang ada sekarang, dan tetap dia yang akan datang. Dia kekal, kuat, tangguh, dan tidak tergoyahkan selama-lamanya. Berarti tidak akan lapuk, tidak ada perubahan.
Beda dengan raja dan pemerintah di dunia ini yang sebentar-sebentar berganti. Kalaupun ada raja seumur hidup, tetapi pasti akan berakhir. Yang kedua, di sebelah kanan Allah itu katanya bahwa dia duduk di sebelah kanan. Itu bukan berarti secara fisikal, sebab Tuhan adalah roh. Makna kata duduk di sebelah kanan Allah bermakna bahwa Kristus ada bersama-sama Allah memerintah. Sebutan ini bukan bermaksud memisahkan hakikat Allah yang adalah Esa, tetapi hendak membedakan peran Allah di dalam pemeliharaan, penyelamatan, dan penetapan hingga ke masa kekekalan kelak. Yang ketiga, menjadi korban persembahan menggantikan manusia yang berdosa, bukan mengorbankan manusia untuk kepentingan dirinya sendiri. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dunia ini sebagai manusia, mulai dari janin, bayi, anak-anak, remaja, dan pemuda, kemudian berkarya membawa berita keselamatan dan berpuncak pada kematian untuk menebus manusia dari dosanya. Tidak tanggung-tanggung penyelamatan itu, saudaraku, sebab dia menyerahkan dirinya menjadi korban untuk tebusan manusia atas dosa-dosanya. Adakah tokoh yang datang ke dunia ini atau dari dunia ini datangnya yang sungguh mau mengorbankan dirinya ke dalam kematian hanya untuk menebus atau menggantikan manusia? Ingat, hanya Yesus yang menjadi pemegang kuasa dan mau menggantikan manusia untuk menjadi korban tebusan dosa. Yang keempat, sedang menantikan saat kedatangan, di mana saat itu semua musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Sesungguhnya kekuatan musuh-musuh itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Dengarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 26-27, bahwa musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kaki-kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Saudara, menaklukkan berarti sudah mengalahkan dan tidak ada lagi sengatnya, tidak ada lagi kemampuannya untuk mengalahkan. Itu sudah dilakukan oleh Yesus kepada musuh-musuh yang berpuncak pada mengalahkan kematian. Akan tetapi akan ada waktunya dia akan datang untuk mengumpulkan semua musuhnya dan menjadikan mereka sebagai tumpuan kakinya. Makna teologis dan praksisnya untuk kita sekarang ini hendak mengingatkan bahwa Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan penebus dosa kita telah dilantik menjadi Raja yang akan memerintah selama-lamanya, akan ikut serta di dalam pemerintahan Allah. Tentu kita akan bangga, Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan untuk selama-lamanya, tidak berubah, dan akan menaruh musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya. Jika dia berkuasa, tentu bagi kita sekarang pun kekuasaannya itu akan menjadi bagian hidup kita untuk menjalani hidup kita sehari-hari di tengah dunia ini.
kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut, jangan ciut nyali, tapi percayai bahwa Yesus Kristus yang kita sembah itu, Dia akan menguatkan kita untuk menghadapi pandemi, bencana, krisis ekonomi. Sebab kita tahu Dia yang telah menebus kita, Dia akan memberi kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan kami yang begitu baik, memberikan anak-Mu di tengah dunia ini untuk menebus dosa kami. Dia menjadi korban dan kami memperoleh keselamatan. Dan Dia telah naik, Engkau lantik di sebelah kanan-Mu. Dia memerintah penuh kuasa. Karena itu kami juga sebagai orang-orang beriman kepada anak-Mu Yesus Kristus akan mendapat kuasa, diteguhkan di tengah dunia ini. Walaupun ada tantangan, ada bermacam-macam masalah pergumulan, tapi dengan kuasa dari anak-Mu Yesus Kristus kami akan dikuatkan. Terima kasih Bapa. Dalam kekuatan itulah kami tetap berharap di tengah hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami malam ini ke tangan-Mu, lindungi kami dalam istirahat kami. Kami akan memperoleh kekuatan daripada-Mu dan segar kembali untuk bekerja besok. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami segala kekurangan dosa-dosa kami yang kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.